presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas yang dilaksanakan di rumah-rumah. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GBIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta James Eric Manahampi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dengan persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali mengiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GBIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, firman-Nya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa. Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi beriman. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai
kamu. dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami bersyukur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Bersehati mengumpuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kehidupan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun akan banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang keabaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan, semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masalah di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, untuk menjawab berita anugerah yang kita terima tadi, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk. Jemaat, marilah kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kembali kami berada dalam satu persekutuan ibadah hari Minggu. Walaupun kami tidak berada di satu tempat, tapi kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir, oleh karena itu kami bersyukur atas pimpinan tuntunan Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Ketika kami diperhadapkan di hari Minggu Trinitas dengan tema Yesus sebagai kepala, maka di dalamnya kami diminta untuk bagaimana kami meneladani apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu, pimpin dan kuasai kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalamnya kami mampu memahami kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 3 hingga 14 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, apa kabar? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita pada minggu ini kita masuk di dalam Minggu Trinitas. Dan di dalam Minggu Trinitas kita diperhadapkan dengan satu renungan bahwa bagaimana Kristus atau Tuhan itu yang adalah di dalam perjalanan kehidupan kepada setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya. Kita ingat bahwa ada satu istilah, kalau kita main karate, pemain karate kalau basi ban putih, ban kuning, wah kalau bisa kita tenteng-tenteng, kita kasih tunjuk, lihat nih lo, gua ini karateka. Tetapi ketika dia sudah masuk ke hijau, coklat, hitam, kalau bisa kita sembunyi. Kenapa? Kita merasa bahwa kayaknya kita sok pamer. Inilah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan pada masa kini. Kita selamanya mau mengatakan kita adalah orang Kristen, kita yang sudah dibaptis, kita sudah disidi, apalagi kalau kita sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken, pengurus pelkat dan seterusnya, kita pasti merasa seolah-olah kita paling hebat di antara yang lain-lain. Padahal
Apakah kita memberlakukan, apakah kita meneladani bahwa Kristus yang adalah kepala itu? Itu yang menjadi persoalan, itulah menjadi catatan. Sehingga seringkali saya mau katakan, orang yang terlalu banyak bicara, orang yang terlalu banyak teori-teori, nol, nggak ada kerjanya. Ada istilah lama, NATO no action, talk only. Banyak bicara, nggak ada tindakan. Itu fakta. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di kota Efesus pada waktu itu. Bahkan mereka diperhadapkan dengan satu peristiwa yang mana orang yang melakukan Taurat Tuhan, yang mana melaksanakan sunat, dan yang mana tidak. Karena yang melakukan Taurat, yang melakukan sunat, dianggap mereka adalah jemaat yang lebih baik ketimbang yang tidak melaksanakan itu. Artinya jemaat yang latar belakang orang-orang Yahudi, jemaat yang latar belakang pengikut-pengikut di mana kita katakan para imam-imam atau 12 suku bangsa ini, mereka merasa yang lebih super ketimbang yang orang yang sama sekali berada di luar dari budaya mereka, di luar dari pemahaman mereka yang lama. Nah, bertolak daripada itu, maka kita mari bersama-sama kita mau melihat ada siklus di dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Kita tahu pertama dimulai dengan kelahiran, itulah Natal. Ketika sampai di Natal, maka kemudian ada peristiwa kematian. Ada peristiwa kematian, ada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dan kemudian ada peristiwa kenaikan. Setelah kenaikan, maka kemudian fase yang kedua, turunnya Roh Kudus. Nah, di dalam turunnya Roh Kudus, maka disinilah awal. Yang kalau kita mau katakan basic dasar daripada gereja. Karena dengan kuasa Roh Kudus, para murid memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki damai dan sejahtera, memiliki keberanian untuk memberitakan kabar sukacita itu. Nah, bertolak dari kita katakanlah yang minggu lalu kita sudah laksanakan dalam ibadah, turunnya kedatangan atau penuangan daripada Roh Kudus, maka gereja mulai bertumbuh, berkembang. Di minggu ini kita masuk di dalam Trinitas. Trinitas itu apa? Itulah yang kita katakan 3 wujud bentuk daripada tugas Yesus Kristus atau bentuk tugas daripada Allah itu sendiri. Yang pertama, Allah Bapa adalah Allah yang menyelamatkan. Apa yang menciptakan? Itulah kita kenal dengan Allah Bapa. Yang kemudian Allah Anak di sini adalah yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Disitulah kuasa Roh Kudus yang diberikan. Nah, ketiga ini bukan berarti kita percaya atau kita menyembah 3 Tuhan. Ya, itu kalau orang-orang lain yang ngomong seperti itu, ya itu urusan dialah. Tetapi urusan kita bahwa 3 fungsi, 3 tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh satu orang. Apa itu bisa, Pak Pendeta? Ya bisa saja, kenapa nggak bisa? Ketika saya berada di sekitar di mana anak saya namanya Baby, di tengah-tengah teman-temannya, mereka bilang situ, oh itu bapaknya si Baby. Saya, bapaknya Baby. Ketika saya berada di seputar jemaat, yang saya katakan dikasih setia, oh itu Pendeta James. Satu orang kan? Ketika yang ketiga, ketika saya berada di antar gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, maka mereka bilang, oh Pendeta James itu adalah pendeta GPIB. Satu kan, cuma saya. Tetapi fungsi tugas saya yang berbeda-beda. Di mana ketika saya berjumpa dengan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itulah yang dialami, itulah yang kita harus mau meneladani, bahwa Yesus Kristus, itulah Allah Bapa, ialah Anak, ia juga adalah Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di FB. Di FB atau Facebook, di sini terlihat apa, saya membaca ada satu postingan. Postingan ada seorang presbiter, ya GPB yang saya kenal kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Dan ketika
saya masuk Peniel. Saya masuk di Peniel Pasar Baru itu 2003. Nah ketika itu yang bersangkutan pindah mutasi ke Bekasi. Bahwa dia dengan keluarga. Dan kami kenal baik karena kami seringkali berkomunikasi. Nah, Ibu Bapak, dalam postingan dia mau mengatakan begini. Yang pertama yang dia sangat sesalkan bahwa banyak, dia bilang hamba-hamba upahan dan seterusnya. Yang mana dibilang hamba Allah. Begitu saya lihat postingan itu, saya bilang, wah ini si kawan satu ini gak bertobat-tobat dari dulu. Yang ada adalah ribut aja dengan pendeta. Yang adalah mau menghakimi dan yang seterusnya. Tapi saya gak jadi persoalan itu. Kemudian di alinea berikut dia mau mengatakan, ada apa sih surat-surat Paulus? Kenapa masuk di dalam kanonisasi? Saya bilang, wah ini sudah agak repot ini kalau sudah memahami atau sudah muncul. Kenapa ada surat-surat Paulus? Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih. Jangan kita berpikir bahwa Alkitab atau Injil itu adalah sesuatu yang turun dari atas dan kemudian dia ada di bumi ini. Enggak. Kalau ada konsep pemahaman teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menganggap kitabnya, ya itu urusan mereka. Karena saya mau katakan bahwa jika kalau dia di atas di sana, apakah bahasa di atas satu bahasa? Kan enggak. Dan oleh karena itu Alkitab diterjemahkan dalam seluruh bahasa yang ada di dunia. Dan itu kita tidak persoalkan. Kenapa? Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang kemudian kita katakan dia menjadi firman Tuhan, maka itu adalah pengalaman iman. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Mulai daripada sistem yang tidak memiliki pemahaman atau sistem yang ditulis, belum menemukan buku, belum menemukan kertas. Ada tradisi-tradisi lisan yang sudah diceritakan oleh orang-orang pada zaman itu. Dan kemudian dicatat pada satu ketika sistem penulisan ada. Baru kemudian inilah menjadi satu kesaksian. Yang jadi persoalan adalah ketika peristiwa penciptaan sampai dengan manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia diselamatkan, dan sampai dengan kerajaan sorga yang datang akan kedua kalinya, itu jelas. Kalau ada satu orang atau dua, tiga orang merekayasa satu buku seperti ini, saya mau katakan luar biasa. Disitulah kuasa Roh Kudus yang berperan. Nah oleh karena itu jika firman Tuhan, yang Alkitab yang kita katakan adalah firman Tuhan, firman di dalam bahasa Ibrani Yunani dia katakan bahwa itu adalah kata, logos, kata, firman yang tertulis, kemudian firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Firman adalah sabda, adalah kata. Nah inilah yang pengalaman ditulis tadi. Dan jadilah satu panduan, satu tuntunan agar bagaimana kita menghadirkan Kristus di sini di dalam perjalanan hidup kita. Bukan yang kita hadirkan diri kita, bukan yang kita hadirkan pemahaman pengertian kita. Oleh karena itu di dalam penafsiran di dalam firman Tuhan, maka ada dua kata seringkali yang dipakai. Ada yang kita katakan dengan istilah exegese. Eksegese adalah apa yang ada di dalam firman itu kita tarik, kita kasih keluar, baru kemudian kita buatkan ini loh satu pandangan. Di mana ada latar belakang, ada teks dan konteks, dan bagaimana kita saat sekarang ini. Itu eksegese. Yang kedua adalah eisegese. Eisegese itu adalah dari kita yang kemudian kita masukkan di dalam Alkitab itu. Pikiran, pemahaman kita. Oh menurut saya bla 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 bla. Menurut saya. Sementara pemahaman pengetahuan kita nggak jelas. Membaca Alkitab pengetahuan pengertian tentang Tuhan sendiri kita masih sepotong-sepotong. Baru kemudian kita paksakan oh inilah yang paling benar. Nggak demikian ibu bapak saudara-saudara. Inilah persoalan bagaimana Paulus berada di jemaat Efesus, berada di jemaat Korintus, dan seterusnya. Mengalami masalah-masalah karena semuanya menginginkan keinginan dan kehendaknya. Apakah sudah berhenti ketika gereja mula-mula bertumbuh berkembang? Enggak. Sampai sekarang masih terus menerus.
Oleh karena itu bahwa kita bersyukur kita memiliki satu kalender gereja. GPB mencoba mau menata, kita menata di dalam kita katakan waktu atau kita katakan kalender bulan sesuai dengan apa yang Kristus lakukan di tengah-tengah hidup ini. Jika pada minggu kita masuk minggu Trinitas, maka inilah dogma, ajaran yang sangat prinsipal di tengah-tengah kehidupan orang beriman. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sangat sederhana. Tetapi untuk mengimplementasikan, untuk mau menjabarkan, enggak segampang kita membalik telapak tangan. Itu ada satu pengorbanan, itu ada satu proses, itu ada satu pengetahuan yang harus benar-benar kita kaji, kita ulangi, dan kita kemudian resapi. Dan kemudian kita tindak lanjuti dengan konkret, nyata. Ini loh Kristus. Jadi yang bukan kita tampilkan diri kita. Jika Kristus hadir dengan lemah lembut, jika Kristus hadir penuh dengan kebijakan, Kristus hadir dengan penuh kasih, Kristus hadir mau berjumpa dengan kita tidak mempunyai motivasi apapun, inilah yang kita terjemahkan. Bukan sebaliknya, semuanya adalah karena keinginan-keinginan kita. Jika dia adalah kepala, maka di dalam perjalanan kita bergereja. Maka saya selamanya mau katakan bergereja, ingat beda bergereja dengan ke gereja. Kalau bergereja kita bertumbuh di satu gereja, kita terdaftar, kita menjalankan tugas tanggung jawab kita, panggilan pengutusan kita, trilogi panggilan gereja, ada persekutuan, ada kesaksian, ada pelayanan. Itu adalah menjadi kewajiban kita di dalam menjalankan akan apa kita di dalam selaku warga gereja. Kalau ke gereja, ibu bapak selamanya saya ingatkan ke gereja, mau ke gereja mana? Gereja ABCD, EFG, itu urusan ibu bapak. Tetapi bergereja, mari kita bertumbuh, mari kita membangun. Hak dan kewajiban harus berimbang. Disitulah keadilan. Jika kita hanya mau menuntut gereja yang melayani, sementara kewajiban kita untuk menghadirkan damai sejahtera kita abaikan, apakah kita adil? Enggak. Kita selaku pekerja, kita selaku pelayan-pelayan Tuhan, kita mau melakukan seluruh tugas kita menurut kita seolah-olah saya sudah sangat maksimal. Sementara keluarga kita abaikan, pekerjaan kita tinggalkan. Apakah itu benar? Enggak. Yang ada di dalamnya semuanya menghadirkan satu sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Jika dia adalah kepala, maka dialah yang mengendalikan segala sesuatunya di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, menghadirkan Tuhan adalah yang pertama, bukan jika kita katakan Yesus ini adalah kepalanya, maka bukan kepala kita yang kita duluan. Hati kita, nurani kita yang terdalam, dari hati dan nurani yang terdalam. Maka dia masuk di dalam pemikiran kita. Itulah pengetahuan kita. Dari pengetahuan maka dia merasuk kita berada di dalam penghayatan. Ketika kita menghayati maka di dalamnya menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai. Yang apa Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Apa gampang kita mewujudkan ini? Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih? Gak gampang. Perlu pengorbanan. Perlu dengan bagaimana penyerahan diri secara totalitas. Penuh dengan merasakan bahwa hanya Tuhan di atas segala-galanya. Kita bisa menderita, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa bahwa kita bisa berada di dalam duka cita. Tetapi di balik daripada peristiwa itu, kita memiliki satu kekuatan bahwa Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam SGDK kita ini ada satu ilustrasi yang menurut saya cukup baik. Ilustrasinya mau mengatakan begini. Ada seorang pelukis. Dia membuat satu gambaran, satu lukisan, yaitu bagaimana ketika Tuhan Yesus mengetok pintu. Maka ketika dia membuat lukisan itu selesai, dia bikin yang besar, dia pajang, dia kumpul semua jemaat atau orang-orang yang ada. Dia bilang, tolong dilihat lukisan ini. Tunjukkan sama saya di mana kekurangan lukisan ini. Wah, semuanya bilang sudah bagus ini Pak pelukis. Sudah indah, nggak ada yang bilang nggak bagus. Masa masih bagus? Masih, coba lihat, coba perhatikan kekurangannya apa.
nggak ada kekurangan. Kemudian ada seorang anak kecil, dia berdiri, kemudian dia dengan suara yang keras dia bilang, "Om pelukis, masih ada yang kurang." Maka dia masuk, dia ke depan, si pelukis lihat anak kecil ini dan dia terkagum-kagum. Anak kecil bilang, "Masih ada kurang." "Nah, apanya yang kurang?" Dia bilang, "Yang kurang pintu itu, gambar pintu itu tidak ada grendelnya." Jadi pintu memang ini, tapi tidak ada grendel. Bagaimana ketika kita lihat di kalender kita, kan biasanya ada tuh, Yesus mengetuk, lagi mau mengetuk, tetapi nggak ada grendel. Artinya, pintu yang dimaksud di sini adalah bukan pintu biasa yang ada di rumah-rumah kita, tetapi pintu yang ada di sini adalah pintu hati kita, hati ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak dan saya. Bahwa bagaimana Kristus nantiasa mengetuk pintu hati kita. Ia mengetuk dan ia mau masuk di dalamnya. Pertanyaannya adalah, kita izinkan dia untuk hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, untuk menguasai seluruh yang ada di dalam hidup ini. Ada kata-kata bijak mau mengatakan hidup kita, pikiran kita, semuanya ibarat seperti ladang. Jika ladang ini ditanam pohon-pohon, bunga-bunga yang baik, hasil-hasil kebun sayur-sayuran yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika ladang ini penuh dengan ilalang, maka dia tidak punya arti. Itulah kehidupan kita. Mari kita menanam yang positif, yang baik. Bukan bergerak sedikit protes, bergerak sedikit mau merasakan yang paling benar, padahal nggak melakukan apa-apa. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku rahmat Tuhan beserta. Hanya ada Tuhan
nama Tuhan, mari berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini kembali kami diingatkan peristiwa Minggu Trinitas yang adalah merupakan dogma ajaran gereja yang sangat fundamental di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalamnya ya Bapa, di Minggu Trinitas ini, ajarkan kami mampu memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapa, apa yang menjadi tugas dan pokok fungsi anak, apa dan tugas pokok daripada fungsi Roh Kudus. Sehingga ketika kami menghadirkan tubuh Kristus dalam perjalanan hidup ini, kami bisa benar-benar menghadirkan Tuhan yang hidup, yang berkarya di dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk kami berserah, mampukan kami untuk kami memberikan secara totalitas seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga hidup kami adalah bukan untuk diri kami, tetapi hidup kami adalah hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, Tuhan sempurnakan perenungan kami, mampukan kami pribadi lepas pribadi, menerjemahkannya secara nyata dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, secara khusus Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Ketika kami mengalami akan peristiwa epidemi Corona-19, maka di dalamnya ya Bapa, kami diperhadapkan dengan kelumpuhan total di dalam seluruh keberadaan hidup ini. Sehingga kami dihadirkan untuk kehidupan yang baru ketika di dalam peristiwa ini. Tuhan, kami percaya kami tidak mampu ketika kami hanya mengandalkan kemampuan pikiran kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan yang menguasai kami, sehingga di dalam proses-proses teori-teori yang disampaikan baik para ahli-ahli, semuanya bisa menjadi satu bagian untuk kami menjalankan kehidupan era baru ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapa Sorgawi, ketika pemerintah bangsa Indonesia diperhadapkan dengan peristiwa ini menghadirkan pola hidup yang baru, maka diperhadapkan dengan berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan-hambatan. Diperhadapkan dengan berbagai macam komponen-komponen yang mau mengambil alih sesuatu, yang mau memanfaatkan sesuatu, yang sehingga pada akhirnya menghadirkan rakyat menjadi korban yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Tuhan, Engkau mau menghalaunya. Biarlah kiranya bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bersama-sama dengan kami semua rakyat Indonesia, kami bisa bersama-sama menghadapi era yang baru. Untuk kami bersama-sama memakai masker, untuk kami bersama-sama menjaga jarak, untuk kami bersama-sama untuk berada hidup pola hidup yang sehat, cuci tangan, sehingga semuanya bisa berjalan dalam penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau berkati upaya-upaya, usaha-usaha pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan juga mau bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan, mereka bisa sehati sepikir untuk keluar dari peristiwa epidemi ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan yang berada di dalam posisi dalam melayani Tuhan di dalam era yang baru ini. Berikan kesatu pikiran, kesehatian pada para presbiter, diaken, penatua dan pendeta di dalam menjalankan panggilan pengutusannya dengan tidak kurang satu apapun. Oleh karena itu, Tuhan berkati unit-unit misioner yang terkait di dalamnya, semuanya bisa sehati sepikir, sehingga di dalam kami berjalan, kami tidak mengandalkan diri kami, tapi kami mengandalkan anugerah kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam perjalanan kehidupan ini.
Kami berserah, menyerahkan diri secara totalitas, secara seutuhnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masa depan kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, jika Tuhan yang berkarya, maka kami tidak akan berada di dalam kekhawatiran, ketakutan, tetapi kami berada di dalam sukacita, karena anugerah penyertaan pimpinan Tuhan nyata di dalam hidup ini. Ajarkan kami membuka hati kami, sehingga Kristus, Roh yang Kudus masuk mendiami, menguasai kami, sehingga hati dan pikiran dan tindakan langkah kaki kami seirama, menjadi satu irama puji-pujian yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami berada. Tuhan memimpin, menuntun perjalanan kehidupan gereja Tuhan di dalam menghadapi era baru ini, di dalam kehidupan kami, baik secara Indonesia, negara, nation, ataupun secara keseluruhan, bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, secara global. Biarlah kiranya kami bisa melihat kebesaran Tuhan yang mau berlaku. Inilah permohonan kami ya Bapa Sorgawi, yang kami hanya sampaikan di dalam pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan hadiratmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin.
Jemaat tetap berdiri. Baiklah, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Kita bersama-sama mendengar amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Trinitas, Tuhan memberkati.